Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Suritno? Alhamdulillah Bu, sehat. Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat. Sambil nunggu yang lainnya kita baca saat ini ya. Mulai dari bab ini aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'un mawqi'ama qad dukira wa khairuhu ma'rifatun kahuwadi wa hinda wa bani wal mulami walladhi famalihi Ibati huduri ka antawa lildhamiri wadutti min humana yubtada walayali illa ikhtilafun abada. Kalyai wal kafini akramak wal ya'i wal min salihi mamalak wa kullu lahu binabajib walaftu majurrafi ma musib lirafi wajar ta'rif bina fa'inna nikal binah wa alif wal wan nunu lima Goba wa ghairika qoma wa sama wa min dhamir rafima yastatiru kapmal tuskaru wadur tifangin wal khisali ana huwa anahu wa anta wal furu la tashtabihu wadun tashtabihu wadun tisadi iya ya wattafi'u laysa muskila wa fi ikhtiyari la yaji munfasil Iza ta'atta ayyaji asal wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulful dama kadza taniri wastisala akhtaru ghairi fisala wa qaddimil khafafit tisali وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد ينيخ الغيب فيه وصلا وقبل الفخر والفيل توسم وليس قد تدم وليتني فشريتني لترى ومعلى أن نفسك مميرا
fil baqiyati wa qiraran khaffafa minni wa anni ba'du man fasalafa. Satu lagi. Wa fi ladun kalawafi qadani wa qabanil hadfu aidan qad yafi. Ismun yu'ayyin sama mutlaqan alamu Ja'farin wa khisniqa wa qaranin wa adamin wa lahiqin wa syadqamin wa hilatin wa wasyiqin wasman al-fawjatan wa laqaba wa akhiran da'in siwa sahiban wa iyakuna mutadaini fa adif hatman wa bi'ladi sampai 75. Wah, panjang juga. Insyaallah kita akan air 75. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umrin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama untuk mengkaji Alfiyah Ibnu Malik Syarah Ibnu Ali. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surah yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan pancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab al-alam, ya. Bagian dari isim ma'rifat. Kemarin yang pertama itu adalah isim dhamir. Bab isim dhamir sudah selesai. Sekarang kita memasuki bab isim ma'rifat yang kedua, yakni Ismul alam. Al-alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamuhu Ja'farin wa khirqanin wa adanin wa lahiqin wa syaqamin wa haylatin wa wasyiqin. Ya. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamuhu. Isim yang menunjukkan nama tertentu.
musik nasaha eta di off lah, di off. Bu Wismar ada, Bu Wismar? Ada. Nah, rajin lah, percaya kalau Bu Wismar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah terdengar, Pak Suripno. Udah, Bu. Udah. Sudah, Oh, Ustazah. ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya tadi. Saya ulangi ini. Isim Ya, yang menunjukkan nama tertentu secara mutlak adalah disebut dengan isim alam. Wakhirniko, nama Hirniko. Ini nama penyair perempuan Arab. Wakoron. Ya, koron dan nama koron. Koron ini nama kabilah. Adan. Adan nama suatu tempat ismu makan. Walahik dan nama lahik. Lahik ini nama kuda. Kuda balap. Ada yang mengatakan lahik ini sebutan kudanya Muawiyah. Wasyadqomin nama unta, syadqom. Wahailatin nama kambing.
Syarah kita baca syarahnya. Boleh dibaca lah. Dibaca Bu ya. Halo, kedengaran Bu? Ini masih gangguan. Silakan Pak. Ya. Silakan. Suaranya Bu Ustadz putus-putus Mas ini. Masih putus. Jadi kayak ada echo-nya gitu, apa bergelombang. Masih putus Pak. Jelas apa belum? Nah, sekarang udah agak jelas nih. Coba tes lagi. Kalau suara saya bagus, Bu, jelas. Gelombang. Ya, silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alamu huwal ismu alladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqat. Ai bila qayyidul takallumi aw khatabi aw ghaibah. Wal ismu jinsi. Wal ilmu apa? Jinsun ya. Jinsun. Wal ismu jinsun yasmilu nakirot. Yasmilu nakiratu wal ma'rifatu. Yashmalun nakirota. Iya. Yasmilu nakirota wal Yashmalun nakirota. Yasmalu nakirota wal ma'rifata. Wa yu'ayyinu musamahu faslu akhrajal nakiroti. Akhraja nakirota. Akhraja nakirota. Wabila qayyidu akhraja biqaidin. Wabila qayyidin akhraja biqaidin ya. Baqiyatal ma'arif. Baqiyatal ma'arif. Baqiyatal ma'arifi. Kal mudmari fa innahu yu'ayyinu musamahu biqayyidin. Biqayyidil takallumi. Ka ana awil khotobi ka ana awil khitobi ka anta aw ghaibati ka huwa. Summa masalal musannif musannifi bi a'lami Summa masala musannifu bi a'lamil anasiyyi wa ghairihim tanbihan ala annal musammayatil a'lami al-aqola'u al-ngiqol ya. Al-ngiqola'u
wal ghairukum minal ma'rufati faja'farin ismu rajulin wakhirniku ismul imra'atin min sya'ra'il arabi min sya'ra'il arabi wahya akhat apa akhat ya Ukhtu tarafat. Ukhtu. Saudara perempuan. Ukhtu tarafata. Ukhtu tarafata. Tarafatun atau tarafata? Tarafata banil abdi. Iya. Wahia ukhtu tarafata banil ngabadi al-ummihi li ummihi wa qarunu ismun ummihi li ummihi wa qarunu ismu qabilatin wa adanin ismun makani wa adani ismu makani walahiqqa ismun farosin atau farosin ya farosin faros kuda ya kuda ya ismu farosin wa syadqam ismu jamali wa ghailata ismu syat wa hailatun ismu syatin wa wasiqun ismu kalbin ya terima kasih Pak ya sama suara saya sudah jelas ya Pak ya ya sekarang jelas saya juga jelas bisa jelas sekali Bu Wismar. Jelas apa? Sudah jelas apa tidak? Ya, sekarang jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-alamu huwal ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Alam adalah isim yang menunjukkan atau menentukan nama dengan secara mutlak. Apa? Isim yang menunjukkan nama secara mutlak. Ai bila qaidi takallumi dengan tanpa qaid itu? Qaid. Kaitannya dengan tanpa kaitan takallum dengan tanpa kaitan menunjukkan orang yang kata ganti orang pertama ya. Takallum awil khitabi atau kata ganti orang kedua. Kamu awil ghaibati atau orang ketiga. Jadi udah benar-benar jelas. Fal ismu, nah di sini dijelaskan ini kan tadi al ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan, definisi dari isim alam. Lalu dijelaskan secara terperinci oleh Imam Ibnu Aqil. Fal ismu, nah di sini jinsun yashmalul nakirota wal ma'rifah. Nah, tadi kan isim alam adalah kalimat isim. Nah, sedangkan isim ini jenis yang mencakup isim nakiroh maupun ma'rifat. Nah, jadi seolah-olah ini masih isim alam masih kalau isim saja berarti masih mencakup baik nakiroh maupun ma'rifat. Tapi kemudian di sini diperinci lagi. Nah, karena kan ketika kita memberikan
definisi itu kan harus apa? Jami' manik gitu ya, harus mengkucut. Wa yu'ayyinu musammahu, yang menunjukkan nama. Kata-kata wa yu'ayyinu musammahu faslun itu untuk memisah, sebagai pemisah. Pemisah akhrajan nakiroh. Sehingga yu'ayyinu musammahu ini mengeluarkan nakiroh. Yang aslinya tadi isim itu masih mencakup ma'rifat maupun nakiroh. Tapi kata-kata alladzi yu'ayyinu musammahu ini sudah mengecualikan isim nakiroh. Berarti isim alam itu pasti ma'rifat gitu. Iya. Tidak nakiroh. Karena sudah jelas di sini, namanya sudah jelas. Sedangkan isim nakiroh kan masih umum. Ya. Kemudian bila qaidin akhraja baqiyatal ma'arifi. Nah, ini diperinci lagi. Sedangkan kata bila qaidin dengan tanpa kaitan atau dengan tanpa ya kaitan ya. Itu mengecualikan seluruh sisa daripada isim ma'rifat. Jadi tidak semua isim ma'rifat itu isim alam. Seperti isim domir, kalmutmari, seperti isim domir. Isim domir ini bukan isim alam. Jadi isim yang menunjukkan nama itu bukan berarti semua isim ma'rifat adalah isim alam, tapi yang secara mutlak. Jadi mengecualikan isim domir. Kenapa isim domir dikecualikan, dikeluarkan dari definisi isim alam? Fa'innahu yu'ayyinu musammahu biqaidin, karena dia menunjukkan nama dengan kaitan biqaidit takallumi, dengan kaitan takallum, atau yang menunjukkan orang pertama ya, seperti ana, saya. Nah, itu kan memang disebutkan nama secara jelas, tapi ada kaitannya, saya dikaitkan dengan orang tunggal ya, pertama. Orang pertama. Ya. Awil khitobi, atau dikaitkan dengan kata ganti orang kedua, seperti anta, kamu. Itu kan juga jelas ma'rifat, tapi dia ada kaitannya dengan khitob, atau orang yang diajak bicara. Anta. Awil ghaibati, atau dikaitkan dengan yang dibicarakan, orang yang sedang dibicarakan, orang ketiga. Kahwa, seperti huwa. Nah, ini tidak termasuk isim alam karena dia ada kaitannya dengan yang lainnya. Kalau isim alam bila qaidin, dengan tanpa kaitan, dengan tanpa ikatan ya. Itu. Summa masalal musannifu bi a'lamil munasi wa ghairihim. Kemudian musannif, ya ini Imam Ibnu Malik, memberikan contoh dengan nama-nama manusia dan selainnya. Tanbihan ala anna musammayatil a'lam al-uqala wa ghairihum minal ma'lufati. Sebagai peringatan bahwasanya nama-nama itu yang mencakup orang yang berakal maupun yang tidak berakal. Minal ma'lufati. Ini bagian dari hal yang biasa atau lumrah. Al-ma'lufati ayat al-adi. Ini nama yang mencakup semuanya, baik yang berakal maupun tidak. Faja'farun, yang pertama nama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Malik adalah Ja'far. Faja'farun ismu rajulin, nama seorang laki-laki atau seseorang. Wa khirniku, khirnik itu adalah ismu mra'atin min syu'ara'il Arab. Yani nama perempuan dari penyair Arab. Wahia ukhtu Tarafata bin al-Abdi li ummihi. Yani dia adalah saudari seibu daripada Tarafah bin Abd. Wa Qoron ismu qabilah. Qoron adalah nama kabilah. Wa Adan ismu makan. Adan ini nama suatu tempat. Ta'ala swab itu di daerah
mana itu? Saya kalau tadi daerah mana? Yaman ya. Walahik ismu farasin. Lahik ini nama kuda. Faras itu kuda. Nah, kalau ada yang menyebutkan lahik ini kudanya Muawiyah. Wasyad komin ismu jamal, nama unta. Wahailah ismu syatin, nama kambing. Wawasyik ismu kalbin, nama anjing. Nah, ini semuanya disebut dengan isim alam. Nah, isim alam, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Jelas namanya ya. Nah, itu semuanya disebut dengan bagian daripada isim ma'rifat. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran nadha insiwa sahiba. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da insiwa sahiba. Nah, wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Isim alam itu terdiri dari isim, kunyah, dan laqab. Jadi bagian daripada isim alam ada 3. Ata, datang, apa isim alam, isman. Yang pertama isim. Yang kedua kunyah, yang ketiga laqab. Jadi isim alam terbagi menjadi 3, isim, kunyah, dan laqab. Wa akhiron, dan akhirkanlah, sungguh akhirkanlah the isim laqab, alam laqab ya. In siwahu sahiba, jika laqab itu bersamaan dengan selainnya. Nah, jika ada isim laqab dengan alam laqab ya bersamaan dengan nama yang lainnya, maka isim laqabnya harus diakhirkan. Nanti ada contohnya. Langsung saya ini ya, baca syarahnya. Yang qasimul alamu ila salasati aqsamin. Isim alam itu terbagi menjadi 3 bagian. Ilasmin wa kunyatin wa laqabin. yakni isim, kunyah, dan laqab. Ini nanti bingung lagi ya. Jadi isim alam ada bagiannya adalah isim. Nama isim, kunyah, dan laqab. Wal muradu bil ismi huna ma laisa bi kunyatin wa laqabin wala laqabin ka Zaidin wa Amrin. Yang dimaksud dengan isim di sini adalah nama selain ya, yang bukan kunyah dan bukan laqab seperti Zaid, Amr. Nah, di sini mungkin nama asli ya. Itu disebut dengan isim. Ini ada Mas Awi atau Bu Awi, atau Pak Suripno, Pak Masyuri, Pak Sulaiman, Bu Wismar. Nah, itu semuanya disebut alam isim ya, isim. Nama. Bukan kunyah, bukan laqab. Nah, nama asli. Itu disebut dengan isim. Bagian yang kedua, wabil kunyah, yang dimaksud dengan kunyah, maka nafi awalihi abun au umun. yakni nama yang diawali, yang didahului dengan abun dan atau umun. Jadi semua nama yang diawali dengan abun atau umun disebut dengan kunyah. Ka'abi Abdillah, seperti Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Berarti dia punya anak namanya Abdullah. Nah, makanya dia disebut Abu Abdillah. Wa Ummul Khair, ibunya Khair. Atau kalau Nabi Muhammad punya nama kunyah Abul Qasim, ya, Abul Qasim. Namanya Qasim. Kemudian siapa lagi yang diawali dengan abun? Abu Bakar. Ya, Abu Bakrin, Abu Hurairah. Abu siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Atau Ummul Mukminin. Ummahatul Mukminin. Semuanya itu Ummahatul Mukminin.
Nah, nama yang diawali dengan abun atau umun disebut dengan kunyah. Nah, Abu siapa? Abu. Bapaknya siapa? Biasanya kalau di Indonesia kan kalau punya anak disebut dengan anaknya ya, bapaknya siapa. Yang ketiga, wabil laqab. Yang dimaksud dengan laqab ini apa? Ma asy'ara bi madahin kazainil abidina au dammin ka anfin naqah. Nama yang menunjukkan apa? Pujian. Seperti Zainul Abidin. Ini kan pujian. Jadi punya apa? Julukan. Laqab ini julukan istilahnya. Julukan, entah julukannya itu untuk pujian atau celaan, auzamin atau celaan. Kalau di Arab ini contohnya anfin naqah, hidungnya apa? Unta, hidung unta. Atau kalau Bapak Ibu punya ini ya, punya teman, punya julukan, entah julukannya itu baik atau buruk, nah itu istilahnya di dalam ilmu ini ya, nahwu adalah laqab. Nah, punya laqab julukan. Seperti siapa? Hamzah, nah, pamannya Rasulullah, Asadullah, nah, punya laqab Asadullah, singanya Allah. Atau siapa? Umar bin Khattab punya laqab Al-Faruq ya. Al-Faruq. Atau siapa lagi? Julukan-julukan itu ya. Wa asyara bi qawlihi bi akhiran da ila akhirih. Musannif mengisyarahkan dengan daunnya akhiran da, dia ini setengah bednya tadi, wa akhiran la insiwahu sahiban, dan akhirkanlah laqab jika bersamaan dengan nama yang lain. Maksudnya gimana? Annal laqaba idza sahibal isma wajib ta'khiruhu. Jika laqab itu bersamaan dengan isim, jika nama julukan itu bersamaan dengan nama asli, wajib ta'khiruhu, maka laqabnya harus diakhirkan. Ya, mengakhirkan laqab itu harus wajib. Kazaidin an finnaqah. Seperti lafaz zaitun an finnaqah. Zaid itu adalah si hidung apa? Hidung unta. Zaitun an finnaqah. Nah, jadi kalau ada bersamaan nama asli dengan nama laqab, maka nama laqabnya harus diakhirkan. Misalnya di sini julukannya Bapak Ibu ada yang punya julukan tidak? Ya, biasanya yang seperti saya contohkan tadi, Umar bin Khattab Al-Faruq. Al-Faruq diakhirkan. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ya, tuan julukan Al-Kadzab. Nabi palsu ya. Wala yajuzu taqdimuhu 'alal ismi. Tidak boleh mendahulukan laqab daripada isim. Fala taqulu anfun naqah zaitun. Enggak boleh laqabnya dulu baru isimnya. Illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Jadi rata-rata itu memang mendahulukan isim baru laqab. Nama asli baru nama julukan. Tapi ternyata ada juga yang mendahulukan nama julukan daripada nama asli, tapi hanya sedikit atau jarang. Rata-rata memang di syair, ini salah satu wa minhu qauluhu, di antaranya adalah ucapannya syair bi anna dzal kalbi amrun khairu hasaba bi batni syiryana ya'wi haulahu bibu. Di anna dzal kalbi amrun. Nah, ini dia memiliki laqab dzal kalbi. Nah, nama aslinya Amr. Dzal kalbi, orang yang memiliki anjing itu yakni Amr, khairuhum ya, khairuhum hasaban, yakni sebaik-baik orang, sebaik-baik apa? Hasaban, yang memiliki kedudukan. Nah, dia memiliki
sebaik-baik orang yang memiliki kedudukan atau derajat ya. Itu nama aslinya adalah Amr, julukannya Dzal-Kalbi. Kalau ikut aturan yang baku seharusnya Amr Dzal-Kalbi. Iya. Tapi di sini malah mendahulukan lakopnya daripada nama aslinya, isimnya. Nah, di mana Dzal-Kalbi Amr yang memiliki julukan Dzal-Kalbi itu Bibat Nishiryana. Dia tinggal di Batni Syiryan itu ya lembah Syiryan. Ya'wi haulahu dhibu, yang mana serigala itu menggonggong haulahu di sekitarnya. Ya'wi ini menggonggong atau melolong. Nah, ini yang jadi poin tadi ya, Dzal-Kalbi Amron. Wa dhahiru kalamil musannifi annahu yajibu ta'khirul laqab idza sahiba siwahu. Nah, secara jelasnya ya dhahiru kalamil musannifi, dawuhnya musannif itu mewajibkan mengakhirkan laqab jika dia bersamaan dengan selainnya. Jika dia bersamaan dengan isim atau kunyah, maka lakopnya harus diakhirkan. Wa yadkhulu tahta qoulihi siwahu al-ismu wal kunyah. Nah, karena Imam Ibnu Malik itu menggunakan redaksi siwahu. Siwahu kan selain lakop. Selain lakop ada dua isinya, yakni isim dan kunyah. Nama asli dan nama kunyah. Wa huwa innama yajibu ta'khiruhu ma'al ismi. Tapi ternyata kalau menurut pemahaman Imam Ibnu Aqil, yang wajib itu hanya mengakhirkan laqab jika bersamaan dengan isim. Nah, jika kita mempunyai nama laqab dan nama asli, maka nama laqabnya harus diakhirkan, wajib diakhirkan. Fa'amma ma'al kunyah, jika nama laqabnya itu bersamaan dengan kunyah, fa'anta bil khiyar, maka Anda boleh memilih baina an tuqaddimal kunyah 'ala laqab, antara mendahulukan kunyah daripada laqab. Fataqulu, maka kamu mengatakan Abu Abdillah Zainul Abidin. Abu Abdillah ini kan nama kunyah ya. Zainul Abidin nama laqab. Maka boleh mendahulukan kunyah daripada laqab. Wa baina an tuqaddimal laqab 'ala kunyah, dan boleh juga mendahulukan laqab daripada kunyah. Fataqulu Zainul Abidina Abu Abdillah. Jadi kalau bersamaan antara laqab dan kunyah, maka boleh memilih. Nah, yang mana yang didahulukan? Kunyahnya dulu atau laqabnya dulu. Tapi kalau laqab bersamaan dengan isim, maka isimnya yang harus didahulukan, laqabnya harus diakhirkan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu atau bingung? Ini yang maksudnya fa'amma ma'a bersamaan itu di sini tanpa isim atau ada isimnya maksudnya? Tidak ada isim. Ini fa'amma ma'al, ini maksudnya adapun jika laqab itu bersamaan dengan kunyah, jadi bukan isim dulu. Iya. Adapun laqab itu bersamaan dengan kunyah, maka boleh memilih mana yang didahulukan, kunyahnya dulu atau laqabnya. Laqabnya dulu, iya. Nah, ini kan Abu Abdillah ini kunyah. Zainul Abidin ini laqab. Nah, ini boleh Abu Abdillah Zainul Abidin, boleh Zainul Abidin Abu Abdillah. Jadi Zainul Abidin di sini bukan isim tapi laqab. Tapi kalau sekarang Zainul Abidin kebanyakan nama ini ya. Nama orang. Nama orang. Kalau seandainya Zainul Abidin ini nama orang, isim, maka dia harus diakhirkan. Harus diakhirkan ya kalau dibersamaan dengan laqab. Zainul Abidin siapa misalnya ya?
Pokoknya kalau kunyah bersama isim, kunyahnya dulukan. Kalau isim bersama lakob, lakobnya diakhirkan gitu kira-kira gitu. Kunyah dengan isim. Gimana Pak? Apabila nama tapi ada kunyahnya, maka kunyahnya duluan kan, umpamanya Ummu Habibah gitu. Itu boleh memilih. Boleh memilih. Yang jadi masalah itu yang ada lakobnya. Lakob bersamaan dengan isim, lakob bersamaan dengan kunyah. Iya, makanya tadi kalau umun itu kan kunyah, terus ditambah isim, maka kunyahnya duluan kan gitu. Iya, Umumnya kunyahnya begitu. atau Kunyahnya duluan. iya. Tapi kalau dengan lakob, biasanya lakob setelah isim, umpamanya Iya. Muhammad Zainal Abidin, sebenarnya kayaknya gitu namanya. Iya, iya. Muhammadun Zainal Abidin. Punya gelar Zainul Abidin kan Ali ya, Ali Zainul Abidin. Iya. Kemudian Sayyidina Ali, ada salah satu itu Ali juga. Ali Zainul Abidin. Tapi kalau lakob bertemu dengan kunyah, boleh depan kunyah atau kunyahnya di depan gitu. Iya. Iya. Wa yujadu fi ba'din nusahi badalu qawlihi. Nah, ternyata terdapat di sebagian teks Alfiyah itu mengganti dawuhnya Imam Ibnu Malik wa akhiran da insi wa sahiba dengan redaksi wadaj al akhiran idas man sahiba. Tadi kan ini redaksinya pakai ini ya, wa akhiran da insi wa sahiba. Tapi ternyata ada sebagian teks itu justru mengatakan ini wadaj al akhiran idas man sahiba. Dan jadikanlah lakob itu akhir jika bersamaan dengan isim. Nah, ini sangat gamblang sekali, jelas sekali. Kalau ini kan masih rancu. Ini apa namanya? Siwahu maksudnya bersamaan dengan isim ataupun ya. Tapi ternyata ada redaksi yang sangat jelas kalau lakob itu bersamaan dengan isim, maka lakob harus diakhirkan. Idas man sahiban ya. Wa huwa ahsanu minhu. Ini menurut Imam Ibnu Aqil, ini redaksi ini lebih bagus daripada yang tadi akhiran da inswahu sahiba. Kenapa? Li salamatihi mimma warada ala hada. Untuk menyelamatkan selamatnya ini. Fa innahu nasun fi annahu innama yajibu ta'khiruhu laqab idza sahibal ism. Jadi teks ini itu sudah membuktikan bahwasannya wajib mengakhirkan laqab jika bersamaan dengan isim. Wajib mengakhirkan laqab jika bersamaan dengan isim. Wa mafhumuhu ya, sehingga pemahamannya annahu la yajibu dzalika ma'al kunyah. Nah, maka tidak wajib mengakhirkan laqab jika bersamaan dengan kunyah. Wa huwa kadzalik. Itu juga sebaliknya kama taqaddam sebagaimana yang sudah diterangkan tadi. Walau qala wa akhiran da insiwaha sahiba, seandainya Imam Ibnu Malik itu mengatakan wa akhiran da insiwaha sahiba lama warada alaihi syai'un it yasirut taqdir wa akhiran laqab idza sahiba siwal kunyah wa huwal ism ka'annahu qala wa akhiran laqab idza sahibal ism. Ini menurut Imam Ibnu Malik, Ibnu Aqil seharusnya ya, Imam Ibnu Malik itu mengatakan wa akhiran da insiwa haswahiba, dan akhirkanlah laqab jika dia bersama lain kunyah. Nah, di sini aisiwal kunyah. Nah, berarti yang dimaksud adalah isim. Nah, isim selain kunyah kan isim. Ya kan, bagian isim alam kan ada 3 tadi ya, isim, kunyah, dan laqab. Nah, jadi takdirnya wa akhirul laqab idza sahiba siwal kunyah wa huwa isim
Faka'annahu qala wa akhirul laqab idza sahih. Akhirkanlah laqab jika bersamaan dengan isim. Ini sebagai catatan saja ya Bapak Ibu, kalau nanti membuat karya ilmiah misalnya ya, atau menggabungkan antara laqab dengan isim, maka laqabnya harus diakhirkan. Contohnya lagi yang memiliki julukan-julukan. Yang punya julukan-julukan. Tadi ya Hamzah. Apa namanya? Makna wa akhiran idza in sawahu sahiban. Ini hu di sini kata gantinya laqab berarti wa akhiran. Iya. Sawahu sahiban. Hu di sini berarti laqab, bukan kunyah. Bukan. Laqab di sini. Nah, wa akhiran dan sungguh akhirkanlah laqab ini in sahiba jika laqab itu bersamaan siwahu dengan selain laqab. Nah, selain laqab kan ada dua berarti ya, isim dan kunyah. Iya. Tapi ternyata maksudnya di siwahu ini menurut Imam Ibnu Aqil hanya isim. Sedangkan yang kunyah itu boleh memilih. Laqabnya boleh diakhirkan atau tidak. Ya. Ya, di sini Bapak Ibu sudah bisa ini ya, dipahami? Ya, intinya kalau isim bersama laqabnya akhirkan. Ya. Isim bersama kunyahnya awalkan. Kalau kunyah sama laqab boleh milih mau depan atau diakhirkan salah satunya boleh, kan gitu. Ya, tapi di sini tidak disebutkan tadi ya Pak ya, isim dengan kunyah apakah yang mana yang didahulukan. Tapi rata-rata memang mendahulukan kunyah. Iya. Rata-rata itu mesti kan Abu Abdillah Jamaluddin misalnya. Muhammad bin Malik. Mendahulukan kunyah. Ini sawahu kalau diartikan artinya apa? Kalau gini Bu, dari mana? Dari awal nih, wa dhahiru kalamu musanifi annahu yajibu ta'khiru al-laqabi ida sahaba sawahu. Sahiba siwahu. Ya, sahiba siwahu. Sahiba di sini kan bersamaan. Ya. Siwahu selain apa ya? Kalau diartikan gimana? Ya, selain laqab. Idza sahiba jika laqab itu bersamaan siwahu dengan selainnya. Dengan selain laqab. Selain laqab kan berarti ada dua, isim dan kunyah. Iya, betul. Tapi ternyata di sini wa yadkhulu tahta qoulihi siwahu al-ismu wal kunyah. Masuk di bawah dawuhnya Imam Ibnu Aqil siwahu itu isim dan kunyah. Nah, siwahu ini bisa isim dan kunyah. Hu di sini bisa maknanya isim juga bisa. Yang dimaksud siwahu ini adalah innama yang kunyah. Pokoknya kalau laqab itu bersim maupun kunyah, nah ini kan pemahaman awal ya Pak. Tapi ternyata di sini yang wajib diakhirkan laqabnya hanya ketika bersamaan dengan isim. Sedangkan ketika bersamaan dengan kunyah boleh milih antara mendahulukan kunyah dulu atau laqab dulu. Nah, jadi siwahu di sini yang wajib adalah ketika bersamaan dengan isim. Idza
siwahu. Berarti hu di sini kata ganti isim gitu ya? Benar nggak? Apa lakob? Bukan. Lakob, tetap lakob, Pak. Siwahu selain lakob. Selain lakob kan berarti isim dan kunyah. Iya, oh ya benar. Dan jika lakob itu bersamaan dengan selainnya. Selain lakob kan isim dan kunyah. Isim sama kunyah. Iya. Ini domirnya kenapa nggak pakai huma? Kalau huma berarti ada dua yang dicualikan. Siwa huma gitu berarti apa namanya kunyah sama isim. Kalau hu di sini kan kunyah harusnya kan perempuan. Iya enggak? Bukan, Pak. Bukan. Ya? Siwahu ini kan hunya balik ke lakob. Oh, hunya ini makanya kembali ke lakob itu ya? Iya, makanya tadi saya tanya hu di sini ini hunya isim atau lakob? Kalau bukan. Siwahu ai siwal lakob. Jika lakob itu bersamaan dengan selain lakob, selain lakob kan ada dua, isim dan kunyah. Makanya di sini menurut Imam Ibnu Aqil lebih baik pakai dhamir ha, siwa ha, selain kunyah. Selain kunyah itu kan berarti isim saja. Kenapa kalau siwa ha, jika lakob itu bersamaan dengan selain kunyah, berarti yang dimaksud adalah isim saja. Tapi kalau siwahu kan selain lakob berarti ada dua, kemungkinan isim dan kunyah. Betul. Tadi di bawah ada yang pakai domir siwaha kan tadi ya? Ya, itu menurut Imam Ibnu Aqil bagusnya itu langsung menyebutkan siwaha. Iya. Siwaha karena kan biar jelas kalau memang lakob itu wajib diakhirkan kalau bersamaan dengan selain daripada kunyah. Selain kunyah kan berarti isim. Selain kunyah. Isim ya. Selain kunyah berarti isim. Iya, tadi mana ya? Ada siwaha tadi siapa nama? Ini tadi. Ini siwaha sahiba. Walau qala akhiran da'in siwaha sahiba. Akhiran al-laqaba idza sahiba siwal kunyah bahwa isim. Mana Bu Ustaz siwaha? Gimana, Pak? Mana siwaha tadi? Ini siwaha. Ini. Kursornya kursor. Aku mau ngeliat-liat nggak ketemu. Yang akhir sebelum ini bed yang siwaha. Terakhir. Siwaha. Oh iya nih di pinggir ya. Siwaha di sini berarti kunyah. Ya kunyah. Selain kunyah kan berarti kunyah berarti isim. Tapi kalau siwahu hunya balik ke lakob. Selain lakob itu ada dua kemungkinan, isim dan kunyah. Iya. Sah. Gitu. Selain lakob, selainnya. Jika lakob itu bersamaan dengan selainnya, maka dia harus diakhirkan. Nah, harus diakhirkan di sini ternyata selainnya itu hanya isim saja. Berarti menurut Imam Ibnu Aqil seharusnya siwaha. Karena ketika dia bersamaan dengan kunyah itu boleh milih yang mana yang yang diakhirkan. Kita nambah satu B terus selesai. Atau kita cukupkan itu. Gini aja dulu kayaknya pada pusing juga. Udah ya. Bu Wismar gimana? Bu Wismar tuh komennya. Jadi ini tadi bukan sama itu ya. Bukan sama kunyah. Kunyah tadi yang misalnya bapaknya Arif gitu ya. Memang kadang saya kira itu nggak boleh Ustaz Ijazah kan misalnya kan Panjul gitu kan manggil itu nggak boleh
Tapi kalau ini kan julukannya. Suaranya bisa dikeraskan Bu, nggak kedengeran tadi. Ini Ustazah, kalau saya kira manggil-manggil julukan itu nggak boleh. Tapi ini kan julukan yang baik. Misalnya manggil si Arif Panjul gitu kan nggak boleh. Ini kan julukan yang baik. Dan kalau yang kunyah itu kan misalnya bapaknya Arif gitu kan. Iya, iya. Ini kadang-kadang perlu. Kadang-kadang kan kebetulan saya ada kawan. Yang satu guru besar, yang satu petugas ruangan. Agus, kalau manggil misalnya Pak Jono, kalau manggil Pak Jono berarti itu yang petugas. Tapi kalau yang guru besar kita manggilnya jadinya Prof Agus gitu. Prof Jono gitu. Boleh jadinya kan. Terlepas dari boleh tidaknya ya Bu ya, tapi ini terkait dengan ya, sebutan saja. Iya, aturannya ya Ustaz ya. Ya kalau di apa namanya Arab ya, ini ada, kalau tadi ya julukan entah itu baik julukannya atau jelek itu disebut dengan lakob. Nah, tadi misalnya tadi apa si botak ada itu kan jelek ya, apa celaan atau hinaan. Nah, itu tetap namanya lakob kalau di dalam istilah nahwu. Terserah itu apa, terlepas dari itu boleh atau tidaknya ya. Tapi kan memang apa namanya di hadis atau di apa namanya di Al-Qur'an saja itu kan ada julukan-julukan, misalnya Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, Nabi Isa kan punya julukan Al-Masih. Nah, itu nama Al-Masih itu disebut dengan lakob. Lakob julukan ya. Lakob itu ya, julukan. Misalnya tadi Bu Wismar punya teman dapat julukan apa ya, baik atau buruk, disebut dengan lakob gitu. Nah, lakobnya apa dia, misalnya julukannya apa dia, bahasa nahwunya seperti itu lakob. Nah kalau punya teman kok dia di apa ya tadi ya bapaknya Agus misalnya, kalau di bahasa Arabnya apa, Abu Agus. Nah, itu sudah namanya kunyah. Kunyah ya kunyah. Misalnya kan lagi tren juga kan apa namanya, nggak mau disebut nama tapi Abu siapa, Abu Fira atau Ummu Fira misalnya ya. Sampai demikian itu dibahas ya di dalam hadis ya. Iya, nanti kan kalau kita kalau belajar ilmu hadis, nah kalau belajar ilmu hadis kan nanti kan nama rawi itu kan banyak sekali Bu. Nah itu biar apa? Biar kita tahu rawi yang mana ini. Nah ternyata ada julukannya. Misalnya rawi satu ini julukannya itu ad-dhaif. Nah, yang rawi yang satunya itu julukannya al-qawi misalnya. Tapi nama aslinya itu sama. Misalnya Umar ad-dhaif, Umar al-qawi. Ya, dari lakopnya itu untuk menunjukkan ya kalau dia kualitasnya seperti apa. Itu nanti kalau dihubungkan ya sama ilmu hadis itu seperti itu. Apa namanya? Mengetahui nama, lakop dan kunyah itu sangat penting kalau di pelajaran ilmu hadis misalnya. Kalau peneliti hadis seperti itu. Emang kalau apa ya, kunyah khususnya kunyah ini. Kalau di Saudi khususnya itu suatu panggilan kehormatan. Oh iya, pernah dengar sih Pak. Nah, jadi karena kalau manggil namanya umpamanya namanya Amin, Sayyidi Amin kan kadang-kadang susah. Tapi kalau nggak dipanggil begitu dia orangnya bos. Tapi walaupun dia bos, kalau dia punya kunyah, umpama punya anak ya Abu Khalid itu suatu apa ya penghormatan tersendiri gitu. Lebih enak lah istilahnya gitu.
Ya seperti kita zaman Nabi kan memanggil Nabi kan enggak ya Nabi Muhammad ya, tapi ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Manggil julukan apa jabatannya gitu bukan. Ya. Bukan namanya gitu. Itu kalau di sana rata-rata begitu. Jarang orang manggil namanya gitu. Nama asli ya. Iya. Atau mungkin ada nama kayak apa? Mohon maaf. Kalau saya kan rambutnya putih. Dapat julukan apa, Pak? Dipanggil Syaibah. Syaibah itu kan uban. Jadi, orang-orang kalau manggil saya gitu. Kalau enggak manggil saya Mutoa. Mutoa itu orang yang berjenggot di sana dipanggil Mutoa. Jadi anggapannya kalau orang sana menganggap bahwa orang yang punya jenggot itu orang alim, berarti Mutoa itu asal kata to'a sebenarnya, taat gitu. Nah, jadi dianggapnya kalau orang yang punya jenggot ya paham agama itu dianggap orang yang taat gitu. Itu panggilan kehormatan sebenarnya. Jadi itu? Lakop itu kayak lakop juga, itu juga namanya lakop yang ini. Iya. Al-Mutoa, Asyaibah gitu. Seharusnya Syabab, Pak. Bukan Syaibah. Syabab itu yang mudanya. Ya, pemuda. Yang pemuda itu selisihnya sedikit sama Syabab dengan Syaibah. Syaibah itu kadang-kadang kalau saya manggil ya Syabab gitu ya. Ada orang bilang kalau manggil kenapa Suripno kamu kayak Ana Syaibah lah anta Syabab gitu. Jadi ya, tahu udah tua nggak mau begitu, Syabab. Tapi dia udah enggak kamu masih muda. Anta Syabab. Anta Syabab. Ya. Ya. Syabab apa sih? Pemuda. Syabab itu pemuda. Jadi apa? Anak-anak muda lah. Kalau kita merasa paling tua, itu yang di bawah kita dianggap yang muda. Maka dipanggilnya ya Syabab gitu ya. Kalau kita ngajak makan nih banyak orang di ruangan. Ya Syabab, tanggal. Tanggal artinya ke sini, iftar atau futur. Gada atau apa? Makan siang. Malam, makan malam gitu. Kalau yang mudanya perempuan? Yang dipanggil perempuan gitu. Pakai apa Pak di sana? Kalau perempuan nggak tahu, belum pernah manggil perempuan di sana. Kalau perempuan kan fatat kan? Iya, fatat bisa. Kan? Ya. Fatayat kan pemuda, pemudi. Ya fatayat gitu, fatayat. Ya fatayat. Fatatnya satu pemudi, fatayat pemudi-pemudi. Iya. Fatatun satu, fatah. Ya, kalau pemuda kan fatah, kan fatah. Iya. Kalau perempuannya fatat. Makanya kalau orang Arab tuh ngeledek saya, ya Suripno, ngindik fatatun la mafi. Artinya apa kamu punya di depan gitu? Kalau dia bilang ya Suripno ngindik fatatun, apa kamu memiliki atau di sisimu ada gadis gitu? La mafi, mangindi fatatun. Jadi apa namanya kalau menanyakan kunci miftah indik katanya apa kunci ada padamu la mafi. Jadi ini bahasanya bahasa campuran. La tidak, mafi tidak ada juga. Jadi ternyata kalau di Saudi itu nama kembar banyak sekali, Bu Ustaz.
Jadi kalau diklik nama Ahmad itu orang udah namanya Ahmad berapa ribu. Ahmad, Muhammad, Hamad itu nama maknanya sama. Memang ada apa kaidah kalau bikin nama usahakan pakai nama itu. Khalas, taklim. Koneksinya agak keluar dari Iya nih. Olah siap ya. Iya, di Bu Ustadz koneksinya agak putus-putus. Malah kita tutup kajian Iya. pada malam hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, itu siapa ya? Iya. Subhanallah yang kita sadarkan akhir itu alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Live duluan.